kemuliaan pribadi kita. Karena di dalam kita ada mutiara yang luar biasa, maka yuk pantaskan diri kita secara zahir, pantaskan diri kita secara physically layak dan pantas, keren, cocok dengan mutiara yang ada dalam diri kita. Itulah material talqin, itulah al-kalimut thayyibu yang disimpan di dalam diri kita semua, yang ditenden di handelum sium, ditunda di hanjuang siang kata orang Sunda, disimpan di kedalaman jiwa ya, diamankan di kedalaman jiwa kita masing-masing. Masya Allah, itulah yang akan memancar menjadi kebaikan melalui tangan kita, melalui mata kita, melalui telinga kita, hidung kita, pikiran kita, kaki tangan kita, dan seterusnya. Jika itu memancar menerangi seluruh bagian-bagian anasir-anasir tubuh kita semua, maka terang benderanglah tersebab apa? Terserap al-kalimut thayyibu yang ada di dalam diri kita semua. Al-Mukarramin, Wukalai Talqin, para wakil Talqin, Syekh Mursid, Bendahaya, Profesor Priatno, terkhusus pemangku manakim pada malam ini, Yang Mulia Bapak Dr. K. Haji Rahmat Hidayat MA PhD dari Yogyakarta, beserta Ibunda Hajah Nasrifah. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau-beliau sekeluarga dan Allah melimpahkan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, bersyukur sepenuh langit dan bumi malam ini kita dimampukan digerakkan dibisakkan hadir di majelis menakiban, hadir sekira lebih dari 85 titik pada malam ini bersama-sama dengan kita dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa bagi kita semua karena tidak setiap saat kita dipisahkan dan dimampukan hadir dalam majelis manakiban malam hari di saat orang lain sudah istirahat kita masih hadir di majelis manakiban dan manakiban menjadi tempat istirahat yang luar biasa bagi kita, tempat rehat, tempat healing, tempat refreshing yang kita pilih untuk memulihkan jiwa, memulihkan pikiran, memulihkan tenaga, sehingga manakiban menjadi passion kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, ada sebuah doa yang boleh jadi sering kita baca. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Allahumma ya Allah, adkhilni masukkanlah hamba mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kita bermohon kepada Allah untuk dimasukkan dan dikeluarkan mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin, dengan jalan masuk dan jalan keluar yang baik. Pada tanggal 9 Oktober 2024, dalam kesempatan sohbah subuh, itu hari Rabu, dawuh pengarsa Abah, mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin itu adalah talqin. Mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin itu adalah talqin. Dawuh beliau, sabda beliau, jadi talqin itu latihan masuk dan latihan keluar. Artinya membiasakan diri masuk dan membiasakan diri keluar. Ini tentunya bagi kita adalah pernyataan yang mengukuhkan
kebahagiaan kita semua atas karunia Allah yang bernama talqin. Ya. Kenapa disebut dengan karunia Allah? Karena kita selagi hidup, selagi bisa bernafas, selagi bisa berjalan ke sana kemari, ya, menghirup udara, melepaskan udara, sudah mendapatkan yang boleh jadi oleh sebagian orang, hatta dipisahkan antara nyawa dengan badannya, Abu Bakar Sa'abah itu, dipisahkan ruh dari kontrakannya, boleh jadi belum bertemu dengan talqin itu sendiri. Mungkin mendengar sudah, ya, melihat sudah, membaca sudah, tetapi materialnya tidak pernah diketahui, tidak pernah dirasakan, tidak pernah masuk ke dalam dirinya. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, walamma yadkhulil imanu fi qulubihim misalkan. Belumlah masuk iman ke dalam kolbu-kolbu mereka. Ketika dulu ada sekelompok orang-orang Baduy datang kepada Rasulullah. Ya, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab Badawi itu, wahai Muhammad, amanna, kami sudah beriman. Bagaimana kata kata Allah dalam Al-Quran? Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Walakin kulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, kami telah berislam. Ini menarik sekali bahasa Al-Quran dikaitkan dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita belajar istiqomahkan dalam bentuk material talqin itu sendiri. Ya. Jadi ketika orang-orang Arab Badawi menyatakan kepada Rasulullah, sudah beriman wahai Muhammad, lalu kata Allah, coba dikasih tahu deh mereka wahai Muhammad, belum beriman. Mereka baru berislam. Lalu Allah mengandalkan, falamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena belum masuk iman itu ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya. Andai saja kita tidak bertemu dengan talqin, tidak dipertemukan Allah dengan talqin yang saya sebut tadi sebagai karunia besar itu, kita nggak akan tahu material iman itu seperti apa. Hanya di alam definisi saja, hanya di alam teori, di alam konsep saja. Tidak tahu gimana sih bentuknya, tidak tahu gimana materinya. Nah, dengan talqin itu kita bisa tahu, oh, yang disebut iman masuk ke dalam kolbu atau belum masuk iman ke dalam kolbu itu dapat kita bedakan karena kita sudah tahu barangnya kayak gimana. Ya, nah, kan tahu kita. Yakin saya. Kalau kita tidak bertemu dengan talqin itu, nggak tahu gimana material iman itu. Seperti apa. Yang ini menjadi kunci sampainya, naiknya seluruh amal-amal kita yang lain, ya, menjadi penentu sampai atau tidaknya amal kita kepada Allah, ya, menjadi faktor penggerak, ya, yang akan membawa amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus solihu yarfa'uhu. Ilaihi, menuju Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyibu, kalimah thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? La ilaha illallah.
Wal amalu solihu dan amal soleh yarfa'uhu Allah akan mengangkatnya. Ini indah sekali. Jadi kalimah thayyibah la ilaha illallah naik kepada Allah, wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal soleh Allah akan mengangkat. Lihat bahasa indahnya Al-Quran. Kepada Allah naik kalimat thayyibah la ilaha illallah, amal soleh Allah akan mengangkatnya. Dalam redaksi ini kita bisa menangkap bahwa amal soleh ini akan diangkat oleh Allah kalau al-kalimut thayyibu ini yas'adu ilaihi. Kalau kalimat la ilaha illallah ini naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditarik, ya. Ditarik salat kita itu dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, dengan la ilaha illallah. Ketika salatnya adalah la ilaha illallahnya, yang itu kita sebut tadi material talqin itu, maka salatnya terangkat sampai kepada Allah. Ketika sedekah, maka sedekah itu ditarik oleh la ilaha illallah sampai kepada Allah. Ketika saum, ya, bukan hanya haus dan lapar kayak anak SD saja, tetapi saumnya ditarik, diangkat, dikerek sampai kepada Allah. Oleh apa? Oleh al-kalimut thayyibu la ilaha illallah. Oleh kalimah thayyibah. Haji bukan hanya antriannya yang panjang sekali, lelah perjalanannya, melelahkan prosesnya, besar biaya berangkatnya. Belum lagi tambah syarat-syarat lain, ada istitoah kesehatan dan lain sebagainya. Itu naik, diangkat, disampaikan haji kita, umroh kita. Oleh apa? Al-kalimat thayyibu. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi, inilah keagungan yang sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena ini menjadi penentu, menjadi faktor yang menentukan bagaimana amal kita sampai atau tidaknya kepada Allah, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah, Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kita tidak mensyukuri itu sebagai karunia besar. Kita nggak lelah-lelah seperti orang lain. Mencari ilmu nggak terlalu dalam laiknya orang lain gitu ya. Pesantren juga. Saya secara pribadi hanya numpang mondok di pesantren saja. Tapi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karunia hadirnya seorang guru agung, guru mursyid kita semua dengan sesuatu yang boleh jadi dapat pengersabah oleh orang yang pesantrennya 1.000 lantai sekalipun dengan ribuan dengan ratusan ribu santri dengan ratusan ribu kitab referensi yang dimilikinya belum tentu bisa mendapatkan ini semua. Jadi ini adalah kesyukuran besar kita semua. Wah, Masya Allah. Dengan latar belakang masing-masing. Ada yang semula dulu begini-begini. Sudahlah. Yang sudah-sudah nggak apa-apa. Yang penting ke depan. Kita pastikan. Dengan kemuliaan dan keagungan material yang disimpan di dalam kolbu kita oleh guru agung kita semua. Guru mulia kita semua. Semoga itu tercermin dalam kemuliaan pribadi kita. Karena di dalam kita ada mutiara yang luar biasa, maka yuk pantaskan diri kita secara zahir, pantaskan diri kita secara physically, layak dan pantas, keren, cocok dengan mutiara yang ada dalam diri kita. Itulah material talqin, itulah al-kalimut thayyibu yang disimpan di dalam diri kita semua, yang ditenden di handelum sium, ditunda di hanjuang siang kata orang Sunda, disimpan di kedalaman jiwa, ya, diamankan di kedalaman jiwa kita masing-masing. Masya Allah, itulah yang akan memancar menjadi kebaikan melalui tangan kita, melalui mata kita, melalui telinga kita, hidung kita, pikiran kita, kaki tangan kita, dan seterusnya. Jika itu memancar menerangi seluruh bagian-bagian anasir-anasir tubuh kita semua, maka terang benderanglah tersebab apa? Tersebab al-kalimut thayyibu
yang ada di dalam diri kita semua. Budrut talqin, budrut tauhid, benih talqin, benih tauhid yang ada pada diri kita semua. Nah, orang yang sudah punya ini adalah orang yang sudah bisa masuk dan keluar, masuk dan keluar sendirian. Tidak perlu dijemput-jemput oleh orang lain. Ketika ada kabar si fulan wafat, fulana wafat, kita mau pulang sendirian. Sudah bisa pulang sendiri. Dah diajarin oleh guru kita semua. Nggak menunggu dijemput, apalagi dipaksa harus keluar oleh malak Ijro'il. Tapi pulang dengan sendirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang. Bagaimana kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin ikhwan akhwat para kecinta Kristen jalan Allah. Lalu mengerti abah kalau yang ini, kalau yang ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, can hidang kata mengerti abah. Belum apa hidang itu, belum baik. Kenapa? Masih disuruh-suruh, ya, suruh-suruh dipanggil-panggil. Kalau anak kita masih disuruh-suruh dipanggil-panggil itu belum hidang, belum baik, belum gede, belum dewasa. Yang udah dewasa mah pulang sendiri, masuk sendiri, ngerjain sendiri, nggak harus disuruh-suruh lagi, harus dipanggil-panggil. Nah, kita dididik oleh guru agung kita semua supaya begitu. Zikir kita, talqin kita untuk kita, ya, untuk kita, untuk kita. Orang lain mendengarkan mengikuti, mau, oke, tidak mau, ya terserah masing-masing. Masing-masing. Fokuslah kepada diri kita semua, memperbaiki diri kita semua. Biarkan orang lain merasakan manfaatnya dari kemuliaan-kemuliaan yang tumbuh dan besar dari diri kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.